Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Begitu pula marilah kita hantarkan mengirimkan salawat kepada junjungan kita Habibana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabatnya, dan para pengikutnya, karena atas petunjuknya lah sehingga semula dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Islam Insan Mulia, yang saya hormati Dewan Guru dan staf manajemen SMK Islam Insan Mulia, yang saya hormati para wakasek SMK Islam Insan Mulia, dan teman-temanku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aku mau tes dulu semangatnya dulu nih. Kalau aku bilang teman-teman, oh teman-teman, kalian jawab oi gitu ya. Oke. Teman-teman, oh teman-teman. Teman-teman, oh teman-teman. Teman-teman, oh teman-teman. Pada hari ini, perkenalkan, saya Izatul Qalbiyah dari kelas 11 PBS akan menyampaikan kultum yang berjudul Pemuda Mandiri. Siapa yang tahu siapa itu pemuda dan apa itu mandiri? Pemuda adalah pewaris peradaban. Maka kita sebagai pemuda harus menjadi generasi yang tangguh, mandiri, dan bertanggung jawab. Mandiri berasal dari kata autonomi, sebagai sesuatu yang mandiri atau kesanggupan untuk berdiri sendiri dengan keberanian dan tanggung jawab atas segala tingkah laku sebagai manusia dalam melaksanakan kewajiban guna memenuhi kebutuhannya sendiri. Sebagai pemuda atau pelajar, maka kita harus memiliki cara hidup sendiri. Seperti pertama, membuat rencana. Misalnya, mau berangkat ke sekolah, harus sudah direncanakan pada malam harinya, disiapkan semuanya, jadwal pelajarannya, seragamnya, kaos kakinya, sepatunya. Jangan sampai seragam pun disiapkan oleh orang tua, disetrika oleh orang tua. Itu salah. Sebagai pemuda kita harus menyiapkan itu sendiri. Kedua, konsisten. Pemuda disebut konsisten apabila teguh pendirian, tidak mudah terpengaruh dengan orang lain. Sekali mengatakan tidak, maka tidak. Kalau sejak dulu rajin belajar, sampai kapanpun harus terus rajin belajar. Sekali berkata tidak akan punya pacar, maka selamanya tidak akan punya pacar. Hayo, di sini siapa yang punya pacar? Teman-teman tahu nggak, sesungguhnya pacar itu lebih banyak mudorotnya daripada faedahnya. Gimana, setuju? Ketiga, terus belajar. Sebagai pemuda harus rajin belajar. Yang dipelajari bukan hanya disiplin ilmu kita, tetapi ilmu apapun selama itu bermanfaat untuk kita harus kita pelajari, supaya menambah wawasan kita semua. Belajar itu juga harus atas kemauan diri sendiri, bukan harus disuruh, terpaksa karena disuruh oleh guru, oleh orang tua. Sekarang ini banyak pemuda atau pelajar yang baru belajar ketika akan ujian, bahkan ketika akan ujian pun tidak belajar. Semoga kita tidak termasuk dalam orang-orang yang malas belajar. Bahkan ada hadis yang berbunyi, utlubul ilma minal mahdi ilallah, dituntutlah ilmu mulai dari buayan hingga liang lahat. Hadis ini menyuruh kepada kita semua bahwa menuntut ilmu mulai dari ayunan sampai kepada liang kubur. Maka jangan pernah merasa puas tentang ilmu, tetapi harus selalu merasa kurang agar terus belajar sampai kapanpun. Yang keempat, mengelola waktu dengan baik. Kita sebagai pemuda harus membagi waktu dengan baik,
kapan kita sekolah, kapan kita belajar, kapan kita membantu orang tua, kapan kita bermain. Jangan sampai lebih banyak bermain daripada mengerjakan hal-hal yang lebih bermanfaat. Yang kelima, menambah keterampilan. Sebagai pemuda, jangan sampai kita malas, akan tetapi harus berusaha banyak tahu. Contoh, di sini saya program studi perbankan. Yang saya cari tahu hanyalah masalah perbankan. Itu tidak benar. Misalnya, kita tuh harus mencari lebih banyak belajar, lebih banyak tahu, lebih banyak belajar tentang ilmu-ilmu yang lainnya, seperti belajar bahasa Inggris, Mandarin, bahasa Jepang, bahasa-bahasa apapun, ilmu politik, ilmu pertanian, ilmu akuntansi. Selagi itu bermanfaat untuk kita, baik kita untuk pelajari. Teman-teman, oh teman-teman. Teman-teman, oh teman-teman. Sebagai kesimpulan dari kultum ini, maka kita sebagai pemuda disebut mandiri apabila tadi satu, mampu membuat rencana, kedua, konsisten, ketiga, terus belajar, keempat, mengelola waktu dengan baik, dan kelima, terus menambah keterampilan. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Hidup pemuda! Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.